Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua jenis nasihat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama adalah nasihat yang berbicara terus, itulah Al-Quranul Karim. Dan jenis nasihat yang kedua adalah al-maut atau kematian. Nasihat ini adalah nasihat yang diam, nasihat yang tidak berbicara. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai satu nasihat yang terbaik. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang terdekat, bahkan mungkin ada orang-orang yang merupakan keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu sesungguhnya memberikan nasihat kepada kita. Apakah kita telah siap menghadapi kematian? Apakah perbekalan amal-amal yang telah kita lakukan selama ini telah siap untuk menghadapi al-maut? Yang jelas bahwa kematian itu datang tanpa melihat dan tanpa mempertimbangkan apakah kita sudah siap atau tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang menjemput, tidak ada yang bisa menunda dan juga tidak ada yang bisa mempercepat. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang jelas bahwa kematian itu hanya ada 3 kondisi.
Yang pertama, ada orang yang mati dengan beberapa tanda-tanda husnul khotimah. Artinya ada orang yang meninggalkan dunia ini dengan memperlihatkan tanda-tanda bahwa matinya adalah mati yang baik. Dan yang kedua adalah ada orang yang meninggalkan dunia ini dengan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Ada orang yang meninggalkan dunia ini dengan membawa beberapa atau satu tanda-tanda kematian yang buruk. Dan yang ketiga, ada orang yang wafat tidak memperlihatkan tanda-tanda apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah. Tentu jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita semua yang hadir di masjid ini berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita pada golongan yang pertama. Kita wafat, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan siap, dalam keadaan memiliki perbekalan yang cukup, dan juga kita meninggalkan dunia ini dengan membawa beberapa atau minimal satu tanda-tanda husnul khotimah. Pada khutbah Jumat kali ini, saya ingin menjelaskan kepada jamaah sekalian beberapa di antara tanda-tanda husnul khotimah itu. Apa yang dimaksud dengan husnul khotimah? Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang yang memiliki tanda-tanda masuk surga. Orang yang memiliki tanda-tanda bahwa dia diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada fitnah dan azab kubur. Orang yang memiliki keistimewaan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya. Seperti dia merasakan luka yang mengenai tubuhnya seperti hanya orang yang dicubit. Darah yang keluar, darah yang mengalir dari tubuhnya tidak seperti darah secara umum, tapi memancarkan bau minyak wangi. Karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz menjelaskan beberapa tanda-tanda husnul khotimah itu, yang kalau kita menelaah 12 tanda-tanda yang beliau sampaikan di dalam kitab itu, maka tidak akan terlepas dari definisi yang saya sampaikan tadi. Tanda-tanda masuk surga, tanda-tanda penghuni surga, tanda-tanda dia dijamin daripada azab dan fitnah kubur, dia memiliki keistimewaan di akhir hayatnya, dan beberapa lagi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah mati yang baik. Sebelum kita menjelaskan secara rinci tanda-tanda itu jamaah sekalian, ada alamat yang sifatnya mutlak untuk husnul khotimah. Artinya, sekalipun tanda-tanda rinci yang kami akan jelaskan ini nanti dimiliki, contoh misalnya, dia wafat pada hari Jumat atau malam Jumat,
Sekalipun dia memiliki tanda ini, dia meninggal pada hari Jumat, dia meninggal pada malam Jumat, tetapi tanda yang mutlak ini dia tidak miliki, maka dia tidak disebut dengan husnul khatimah. Tanda yang mutlak itu adalah dia beriman dan bertauhid serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang meninggal hari Jumat, dia kena tembakan pas dia mencuri malam Jumat. Dia meninggal malam Jumat, kena tembakan, mati. Tapi dia tidak beriman. Mungkin orang itu dia syirik. Maka ini adalah syarat mutlak untuk husnul khatimah adalah keimanan dan ketauhidan serta membersihkan akidah kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Karena itu jamaah sekalian, inilah pesan saya pada diri saya dan pada jamaah sekalian. Jauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan. Sebab sekalipun beberapa tanda-tanda itu nantinya kita miliki, maka mustahil kita akan masuk di dalam husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati di dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Jadi dosa besar apapun selain syirik masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada lagi harapan diampuni. Naudzubillah min dzalik. Tanda yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah adalah orang yang mati, orang yang penghabisan umurnya, kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah minimal la ilaha illallah. Bahkan ada orang yang menyempurnakan dua kalimat syahadat itu. Saya melihat di internet, Masya Allah, ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hidupnya sempurna mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW menegaskan hal ini di dalam hadisnya. Hadis sahih, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya dari kehidupannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tanda yang kedua jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika dia menjelang wafat atau ketika dia wafat, ada keringat yang mengalir di dahinya. Seorang sahabat yang bernama Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu satu ketika berkunjung ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang pada waktu itu sakit. Ternyata didapatinya saudaranya itu sudah dalam keadaan sakarat. Dan dia lihat di dahinya itu ada keringat yang mengalir. Maka spontan dia bertakbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi'arakil jabin. Wafatnya orang yang beriman itu dengan adanya keringat di dahinya.
Ini hadis sahih riwayat An-Nasai. Yang ketiga jamaah sekalian yang sama berbahagia, inilah yang masyhur, dan mudah-mudahan ini pula lah yang menjadi tanda-tanda husnul khotimah dari saudara kita Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang sempat menggemparkan kita di Indonesia ini. Kematian beliau menjadi nasihat nasional, menjadi nasihat bagi kita semua yang masih hidup. Paling minimal ada 2 pelajaran yang kita ambil dari beliau. Yang pertama, tidak semuanya orang yang nakal pada hari ini, tidak semuanya anak yang bermasalah pada hari ini, pada akhir hidupnya juga dia tidak baik. Ustadz Jeffrey adalah seorang manusia yang di awal-awal hidupnya itu banyak bermasalah. Bahkan beliau adalah mantan narkoba. Tapi Masya Allah, di akhir hayatnya barulah kemudian kelihatan bagaimana amal-amal kebaikan beliau. Teman-teman beliau itu hampir semua dinaikkan umrah. Kemudian anak-anaknya dibiayai sekolahnya, ditanya satu persatu, anakmu sudah bayar? Belum. Ditransferkan dananya ke dia. Dan yang kedua jamaah sekalian, beliau wafat pada malam Jumat, dan jenazah yang mengantarnya luar biasa. Itu yang kedua yang saya saksikan sesudah pemakaman daripada seorang ulama besar di Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua yang saya lihat, yang terbanyak orang yang mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke pekuburan adalah beliau, Ustadz Uje. Apa tanda-tanda itu jamaah sekalian? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, "yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah," yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, "illa waqahu Allahu fitnatal qabr," melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia daripada fitnah kubur. Hadis ini menjadi perdebatan tentang derajatnya di kalangan ulama. Tetapi dengan keluarnya takhrij dari Syekh Al-Albani, beliau mengatakan paling minimal derajat hadis ini hasan. Bahkan beliau mengatakan bisa jadi sahih. Itu menenangkan kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kata Nabi SAW dalam hadis ini, dia dijamin daripada fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur di sini? Para ulama menjelaskan beda azab kubur dengan fitnah kubur. Fitnah kubur di sini tidak bermakna azab kubur. Fitnah kubur yang dimaksud adalah ujian, pertanyaan tentang 3 hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Pertanyaan yang sangat enteng, tetapi tidak semua orang bisa menjawab, Pak. Sedangkan azab kubur itu adalah siksaan-siksaan yang Allah rasakan ketika dia dikubur, seperti dia melihat neraka dan siksa-siksanya diperlihatkan siang dan malam. Itu perbedaan fitnah dan azab kubur. Tanda yang keempat jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati seperti ini disebut dengan syahid fi sabilillah. Banyak sekali jaminan-jaminan tentang orang yang mati syahid fi sabilillah, dan tidak ada lagi kematian yang paling tinggi derajatnya
kecuali orang yang mati syahid fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan orang kafir. Tidak ada lagi kematian di atasnya, Pak. Bahkan derajat surga yang tertinggi diperoleh oleh orang yang mati syahid fisabilillah. Karena itu termasuk salah satu cabang kematian yang nifak, yang munafik, adalah orang yang tidak pernah bercita-cita berperang di jalan Allah. Bukan kita mau mengobarkan peperangan, Pak, tetapi kita siap mengorbankan segala yang kita miliki, termasuk darah kita, untuk membela kehormatan Islam. Bukan kita mau mencari-cari peperangan, membuat teror di sana sini. Tetapi satu ketika agama ini meminta yang paling berharga pada diri kita, yaitu darah dan nyawa kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jaminan yang tertinggi, surga yang tertinggi. Di dalam hadis disebutkan, lisyahid indallahi sittu khisal. Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah disiapkan 6 jaminan. Yang pertama adalah yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Diampuni dosanya pada awal mengalir darahnya. Karena luka tembakan, luka bacokan, luka panahan, ketika mengalir tetesan darahnya yang pertama, Allah sudah mengampuni dosanya. Yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah, sudah diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu al fazaul akbar, dilindungi dari azab kubur dan diamankan dari hari kiamat, kengerian hari kiamat. Yang keempat, wa yuhalla hilyatal iman, dipakaikan kepadanya perhiasan iman. Yang kelima adalah dinikahkan dengan hurul ain, dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Yang keenam, diberikan hak kepadanya untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang terdekat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu adalah ibarat rekomendasi. Ada di antara kita mungkin yang dipertimbangkan, apa ini dimasukkan ke surga dulu, dimasukkan ke neraka dulu, atau langsung saja masuk surga, atau apa orang ini surga neraka. Maka bagi orang yang mati syahid, dicari orang yang seperti ini, adakah keluargamu yang mati syahid? Kalau ada, dipanggillah dia, lalu kemudian ditanya, bagaimana orang ini? Bagaimana menurut kamu? Maka orang yang mati syahid bisa memberikan rekomendasi kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini ya Allah masukkan dia ke surga. Dan banyak lagi jamaah sekalian yang sama berbahagia. Bahkan satu ketika Nabi SAW ditanya, kenapa orang yang mati syahid itu dijamin daripada fitnah kubur, sedangkan orang-orang yang beriman semua itu nanti akan mengalami fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan di kubur nanti tentang 3 hal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kafa barikatis suyuf ala ra'si fitnatan, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah, sebagai ujian baginya. Jadi kilatan pedang itu sudah menjadi cukup baginya sebagai pengganti fitnah kubur nanti di kuburnya jamaah sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Yang kelima, meninggal dalam keadaan melakukan amal-amal yang soleh. Apakah dia sementara berpuasa? Apakah dia sementara menunaikan sholat? Apakah dia sementara berzakat? Apakah dia sementara berceramah? Apakah dia sementara menolong orang lain? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini juga tanda-tanda
orang yang husnul khotimah. Jemaah sekalian, banyak kita saksikan orang yang meninggal Masya Allah dalam keadaan sujud di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di Makkah dan di Masjid Nabawi. Kita menemukan beberapa foto-foto orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Ada juga orang yang meninggal sementara ceramah. Bahkan ada kisah nyata dari Malaysia. Ada seorang nenek tua, seorang wanita tua yang ketika dia meninggal, orang jadi terheran-heran semua karena tiba-tiba banyak sekali kucing yang mengantar jenazahnya. Ratusan, bahkan hampir jumlahnya ribuan. Orang yang mengisahkan cerita ini bertanya kepada keluarganya, ada apa orang itu? Kenapa banyak sekali kucing yang menyebar di sana sini? Diceritakan bahwa beliau itu di akhir-akhir hayatnya setiap pagi masuk ke pasar. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengambil tulang-tulang daging, dia mengambil tulang-tulang ikan, dia kumpul, baru kemudian dia sebarkan ke semua kucing-kucing. Inilah tanda-tanda husnul khotimah orang ini. Bahkan ada yang lagi lebih hebat. Seorang yang bernama Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Sayang sekali beliau tidak bergelar sahabat, padahal hidup di zamannya Nabi, beriman dan hidup di zamannya Nabi. Hanya gara-gara beliau pernah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi keluar kota. Itulah salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni, sampai kemudian tidak bergelar sahabat. Dia hanya bergelar tabi'in. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini, Pak? Beliau ketika meninggal, banyak sekali orang yang berkumpul di rumahnya, melayat dan mengantar ke pekuburannya. Orang jadi heran semua sebab Uwais Al-Qarni ini pergaulannya sehari-hari hanya dengan domba-domba dan kambing-kambing yang ada di padang pasir. Beliau tinggal di daerah Yaman. Pergaulannya hanya dengan ibunya yang sudah tua renta. Tidak banyak bergaul dengan orang lain. Tetapi kenapa ketika beliau meninggal, banyak sekali orang yang datang melayat jenazahnya, banyak sekali orang yang datang mengantarkan jenazahnya. Siapa orang ini? Ternyata keistimewaan beliau, Pak, adalah birrul walidainnya. Baktinya kepada orang tuanya, baktinya kepada ibunya. Dia rela mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang dia bisa dapatkan untuk dirinya demi berbakti kepada ibunya yang sudah tua. Termasuk tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena mengikuti pesan ibu yang mengatakan, jangan kamu lama nak, kalau bisa hanya 1 hari saja, sesudah selesai kamu tunaikan hajatmu, kembali lagi kepada saya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita inayah dan taufik, memberikan kepada kita keimanan dan istiqamah serta amal-amal yang soleh yang menjadi perbekalan terbaik kita untuk menyambut hari yang pasti datangnya, yaitu kematian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Izinkan saya pada khutbah yang kedua ini menambahkan sedikit dan untuk melengkapi tanda-tanda husnul khotimah yang tidak sempat saya sebutkan pada khutbah pertama tadi, yaitu meninggal di jalan Allah dalam melaksanakan tugas